Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, awil musyahidina wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Babus Salam, Kampung Bau, Mojalai, Kampar Utara, yang saya muliakan dan saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita memanjatkan puja-puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang. Mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga kita diberikan tambahan nikmat berlipat-lipat ganda, sebagaimana Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Salawat dan salam sentiasa pula hendaknya menghiasi majelis kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ tersimpan berbagai kebaikan dan dengannya pula segala doa dan harapan dikabulkan. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam sangat menganjurkan kita untuk sentiasa mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Salawat bersambung pula kepada para ahli baitnya, para istri, anak-anak dan cucu-cucunya, serta para keturunan yang sentiasa mengikutinya, para sahabat dan anak-anak mereka, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir masa. Bapak dan Ibu kaum muslim dan muslimah, masih tinggal satu ya, tentang syarat-syarat salat. Ada adik-adik yang bisa mengulangnya? Syarat pertama, Jamil, syarat sah salat yang pertama.
Hah? Baik, siapa nama? Rizal, Ijal, Jali. Ya, syarat pertama niat. Alhamdulillah, mungkin itu Al-Islam. Baik, yang kedua, apa? Nah, yang kedua adalah berakal, sehingga orang yang tak berakal tidak bisa solat. Orang Islam juga yang tidak Islam tidak dituntut solat. Berarti kalau tidak solat tidak solat tidak dia bakal lah, atau tidak solat tidak. Itu hati-hati kita. Kemudian yang ketiga, tamyiz, bisa tamyiz, membedakan mana rukuk, mana sujud, mana takbir, mana takbiratul ihram, mana salam. Kalau langsung salam ni kan assalamualaikum ni. Ini biasa kalau mulai ceramah ke assalamualaikum, lepas salat assalamualaikum lalu. Dah. Kemudian raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Hadas terbagi bagi dua. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu atau tayamum. Hadas besar dihilangkan dengan wudu atau tayamum. Dengan mandi atau tayamum. Beda tayamum pengganti wudu dengan tayamum pengganti mandi. Beda atau sama? Sama. Jadi yang buliang di dalam jati tanah ni. Ya, caklah dulu orang tak alu lah waktu alun jalan di Nabi alaihi salatu wassalam. Inya junub sudah itu tidak ada ayu. Akhirnya lapil yang buliang di jati tanah. Itu tanda qiyas tidak selamanya dipakai. Tandanya qiyas tidak selamanya digunakan. Sebab qiyasnya mandi tentu ke guliang-guliang ke tanah, karena mandi itu menyampaikan air ke seluruh tubuh. Penggantinya harus menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Ternyata tidak. Oleh sebab itu para ulama sepakat mengatakan lajtihada ma'an nas. Kalau sudah ada nasnya, dalilnya, jangan berijtihad lagi. Baik, selanjutnya yang kelima, menghilangkan najis. Ya, kalau najis sifatnya zati, ada nampak zatnya. Kalau hadas sifatnya maknawi. Jadi si fulan berhadas, mana letak hadas di palu, di kuku, enggak. Ya, maknanya maknawi, yaitu bersifat dia itu sedang berhadas. Sedangkan najis ada zatnya, ada najis di baju atau najis di badan atau najis di tempat. Nah, itu harus dihilangkan. Yang keenam, menutup aurat. Ada aurat wajib, ada aurat sunat. Nah, di sini termasuk menutup aurat yang sunat, bukan hanya sekedar yang wajib saja. Artinya terbuka pusar, terbuka lutut, sebenarnya sudah menutup aurat bagi laki-laki. Tetapi dalam solat tidak cukup. Sebab ada dalil lain yang menambahkan bahwa tidak boleh seorang laki-laki solat dengan satu helai pakaian. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan, la yusalliyanna ar-rajulu wa laysa ala atiqihi thawbun. Tak boleh seorang laki-laki salat tanpa menutup bahunya. Berarti walaupun menutup bahu bagi laki-laki kan sunat kan, tapi dalam salat menjadi wajib. Artinya bila seseorang salat misalnya hanya dengan menutup pusar sampai lutut, secara fikih salat sah, tapi itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Taib yang ke-7, masuk waktu. Apapun amal yang dikerjakan sebelum masuk waktunya, maka harus diulang kalau masih bisa, atau diganti kalau bisa diganti. Misalnya salat itu kita sebelum masuk waktu tergelincir matahari zuhur, kadang-kadang dengan semangat pada terlambat caklah tercopek kan, itu kan ya. Sebagian orang mengatakan salat itu kan utang semakin copek dibayu semakin elok kan. Itu ini kan pakai kias ini, pakai ijtihad. Yang namanya utang dibayu lebih copek lebih elok ya jo. Kau utang ni kau janji sebulan dan bayu seminggu, lebih elok atau lebih elok? Lebih elok. Iya, cuman dalam solat enggak. Solat harus dikerjakan setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tidak sah solat. Itulah makna syarat itu. Syarat itu tidak sah sesuatu amal tanpa dia. Tidak sah suatu tanpa dia. Kalau dia tiada, maka salat tidak terjadi. Baik. Masuk waktu, dan sudah jelaskan waktu-waktu salat oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8 adalah istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat. Kita sudah bahas juga kemarin tentang hukumnya adalah ini syarat. Bila salat tanpa menghadap kiblat, maka salatnya batal. Salatnya batal. Dan kita juga bahas kemarin tentang beberapa kondisi di mana salat dibolehkan tanpa menghadap kiblat. Sudah ya? Misalnya dalam kondisi takut atau dalam kondisi sakit yang tak memungkinkan menghadap kiblat, atau dalam kondisi dalam kendaraan yang tidak bisa menghadap kiblat. Ya misalnya pesawat kemarin, ya kalau bagi orang yang sebanyak itu ratusan orang, tidak ada tempat untuk menghadap kiblat karena kita disuruh duduk, kadang-kadang harus dengan mengikat sabuk pengaman. Ya dikarenakan kondisi cuaca yang tidak bagus supaya duduk di tempat masing-masing. Maka ada uzur untuk tidak menghadap kiblat. Karena tempat juga tidak tersedia. Tidak ada tempat untuk salat. Sebagian besar atau rata-rata pesawat tidak menyediakan tempat salat. Yang saya tahu hanya Saudi Airlines yang menyiapkan tempat salat. Nah itu jangan bayangkan sebesar masjid ini, enggak. Iya, hanya muat untuk 3 orang sekali salat atau 2 orang sekali salat. Nah, kalau isinya 450 orang, tidak mungkin. Maka uzur untuk tidak menghadap kiblat juga masih ada. Apa kita salat menghadap kiblat dah pulang? Tidak ada kan? Iya. Delay tapi tak untuk jalannya. Dan pas duduk di bangku emergency. Emergency agak lapang situ. Dan sabun kan anggar sabun kan untuk lagi banyak, tidak cukup waktunya untuk ganti-ganti. Yang kedua, kalau terlalu banyak dilarang oleh awak pesawatnya karena dianggap bisa mempengaruhi sistem penerbangan. Tapi kalau udah soal lopin, kalau mau sama jemaah lah sama saja itu tidak mungkin karena tempat yang sang sujud itu pasang insui-insui, ya istilahnya tidak sujud normal lah, memundurkan badan setengah-tengah sujud, jadi itu sampai. Tapi alhamdulillah bisa sempurna menghadap kiblat, rukuk, sujud dengan sempurna. Ya. Tapi kalau ada nak minjam tampek dan tagang lah. Tapi secara uzur masih dibolehkan. Dan yang ke-9 yaitu kemudian kemarin salat sunat boleh tidak menghadap kiblat di atas kendaraan. Tapi kalau kita tidak di atas kendaraan tetap wajib menghadap kiblat. Atau sedang dalam ketakutan, bukan perang misalnya, dikejar oleh binatang buas, atau misalnya terjadi musibah
apa misalnya gempa dan sebagainya, kita dalam kondisi lari, waktu sholat yang sudah tidak mengizinkan lagi untuk sampai di tujuan baru sholat, maka sholatlah dalam keadaan berlari tersebut. Ini keadaan-keadaan seperti ini jarang, tetapi kalau di saat kita menghadapinya kita sudah memiliki ilmunya. Jangan sampai bingung nanti, saya belum sholat jadi tiba-tiba datang musibah. Kita katakan datang musibah itu baru terasa, dosa itu terasa waktu itu. Astagfirullah, lu sholat kok mati waktu itu, kan risau kita. Apa sebab belum sholat? Nah waktu itulah sholat langsung, ya sholat dalam kondisi seperti apa yang memungkinkan tadi. Jelas? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian masuk pada yang syarat yang ke-9. Sebagian memasukkannya sebagai rukun, sebagian menjadikan sebagai syarat, yaitu an-niyah, yaitu niat. Niat, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari bahasa Arab nawa yanwi niyatan. Nawa yanwi niyatan. Dalam bahasa lain pun tidak bisa kayaknya diartikan, tetap dipakai niat. Dalam bahasa Melayu niat, bahasa Inggris niat, dalam bahasa ini. Sebab apa? Walaupun maknanya secara bahasa adalah al-qasdu wal iradatu, yaitu bermaksud, bertujuan melakukan sesuatu, itu namanya berniat. Saya bertujuan, berkehendak, bermaksud melakukan sesuatu, maknanya saya sudah berniat. Misalnya saya berniat hendak salat maghrib tadi misalnya, berarti saya sudah bermaksud salat maghrib. Atau saya berniat hendak berinfak misalnya, berarti sudah bermaksud, itu namanya sudah berniat secara bahasa. Oleh sebab itu para ahli bahasa menyebutkan an-niyatu dengan mana al-qasdu, tempatnya yang namanya maksud dan keinginan itu letaknya di mana? Saya bermaksud, hati saya bermaksud, atau tangan saya bermaksud, atau gimana? Hati. Maka oleh sebab itu al-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah di hati. Tidak pernah orang mengatakan maksud mata saya, tidak. Pasti maksud hati saya. Tidak ada orang mengatakan maksud lisan saya, tidak. Tapi maknanya maksud hati saya, seperti ini. Walaupun lisan yang mengucapkan, tapi maksud hati, misalnya kita maksudnya 2, tersebut oleh lisan 3 misalnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak diriwayatkan dari Nabi SAW beliau melafazkan niat amalnya, kecuali dalam haji atau umrah, yang sebenarnya para ulama sendiri berbeda dalam memahami hal tersebut. Apakah perkataan Nabi SAW labbaik Allahumma umratan itu adalah niat, atau itu adalah tanda mulai berniat? Sebab kalau dikatakan niat, sebagian ulama yang membolehkan melafazkan niat umrah, pada baca kitab tentang niat umrah dan haji, pada baca, bagi yang melafazkan, mereka menyebutkan nawaitu al-umrata atau nawaitu al-hajjah adaan lillahi ta'ala. Dia mengatakan nawaitu, berarti labbaik Allahumma umratan, bukan niat. Pahamnya? Bukan niat, tapi adalah sebab kana yuhillu fayaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam ahalla fayaqul, Nabi berihlal, mulai, ihlal itu mulai al-ihram biqaulihi
labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku kabulkan panggilanmu untuk melaksanakan haji. Itu adalah tanda mulai ihram, bukan niat ihram atau niat haji. Sebab bagi ulama atau ulama yang menyebutkan niat mesti dilafazkan, karena dalam sebagian mazhab Syafi'i misalnya, niat itu dilafazkan dengan tujuan menguatkan. Mereka menyebut lafaz niat haji bukan labbaik Allahumma hajjan, dan lafaz niat umrah bukan labbaik Allahumma umratan, tapi lafaznya nawaitu. Tak hafal dia. Nawaitu al-umrata atau nawaitu al-hajja lillahi ta'ala. Sebagian menambahkan adaan lillahi ta'ala. Berarti bukan niat. Berarti sepakat kita bahwa Nabi SAW tidak pernah melafazkan niat dalam melaksanakan suatu amal, dan itu sesuai dengan makna asal bahwasanya niat itu letaknya di hati, bahwa niat itu letaknya di hati. Oleh sebab itu sebagian ulama menghukum atau menyebutkan, itu madhab jumhur ulama menyebutkan bahwa melafazkan niat baik dalam salat atau selainnya adalah termasuk amalan tidak sunnah, ya, amalan yang tidak disunnahkan atau disyariatkan, atau bahasa lainnya, bahasa vulgarnya adalah amalan bid'ah. Jelas? Itu yang pertama. Berarti an-niyatu adalah maksud, maknanya al-qasdu, yaitu bertujuan, bukan dilafazkan. Masyarul kiram dirahmati Allah, masalah niat secara hukum asal seluruh ulama sepakat, ini tidak ada khilafnya. Ijma' mengatakan niat itu adalah syarat sah, syarat sahnya salat kita. Dengan makna, siapa yang salat tanpa berniat maka salatnya sah, tidak sah. Andainya kita dah selesai imam tadi dari maghrib awal salat sampai akhir assalamualaikum, baru teringat, oh saya tidak berniat tadi, tidak berniat, berarti salatnya mesti diulang kembali, Siapa yang ulang? Yang tidak berniat. Kalau imam tidak berniat, tak seulang sadol ya. Jadi kalau imam tak berniat, tak seulang semuanya, sebab tak sah salatnya tadi. Oleh sebab itu imam lebih berat tanggung jawabnya. Oleh sebab itu imam lebih berat. Oleh sebab itu imam lebih besar pahalanya. Wajarlah, semakin tinggi pangkat semakin godang gaji. Iya mama ya, godang pangkat tinggi gaji. Apa sebab? Tanggung jawabnya lebih besar. Lebih besar. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka dikatakan dalam hadis, wal imamu dhamin. Imam itu penjamin. Kalau penjamin itu kadang tanggung jawabnya. Misalnya seluruh jemaahnya dilarang masuk kecuali ada penjamin. Sekali ada penjamin. Bisa penjaminnya orang biasa-biasa? Enggak, pasti ada orang yang ada punya kelebihan. Artinya bila orang ini nanti masuk tetapi melanggar aturan-aturan, dia bisa untuk menyelesaikan perkara tersebut. Makanya disebutlah dhamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian an-niyah. Niat itu tujuannya adalah untuk membedakan antara suatu amalan atau suatu amalan baik dari sisi
hukumnya seperti wajib atau sunat, atau dari sisi jenisnya yaitu sholat wajib atau jenisnya seperti sholat zuhur, maghrib, isya dan sebagainya, atau dari sisi apakah dia adaan, tunai, atau qadaan atau sebagai qada, pengganti. Jadi semua itu ditentukan oleh niat tadi, oleh niat. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaih, kalau dari sisi derajat sahih dia berada pada derajat sahih yang paling tinggi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya dengan niat. Ulama dalam memaknai hanya dengan niat di sini, ada yang mengatakan hanya sah dengan niat. Ini melihat dari sisi hukum. Kemudian ada yang memaknai dengan innamal a'malu tuqbalu binniyat, amal itu diterima dengan niat. Ini dilihat dari sisi mahalnya. Akhir dari amalan ini diterima atau ditolak. Maka amalan itu mesti dengan niat supaya diterima. Kemudian innamal a'malu takmulu binniyat, amalan-amalan itu sempurna dengan niat. Ini berkaitan dengan banyak sedikitnya, tinggi rendahnya keikhlasan kita dalam mengamalkan suatu amalan, dan itu berpengaruh pada nilai balasan yang akan diterima oleh yang melakukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi ulama sepakat bahwa niat itu adalah wajib, bahkan dia syarat sah dan bahkan syarat diterima. Ya, kalau tadi syarat sah salat ini ke-9, kalau syarat diterima tidak banyak, hanya 2. Kalau syarat sah tadi, karena ada yang sah tapi belum tentu diterima. Ada bangnya sahnya tapi tidak temo. Iya. Bisa coba contohnya. Misal ambo nak kuliah misalnya di Madinah. Apa syarat? Ijazah. Nilai surat nikah. Anda masuk surat nikah, akta kelahiran, seperti itu, KTP, SKCK, apa SKCK? Surat keterangan catatan kriminal. Nah, artinya dari kepolisian. Dulu nombor surat kelakuan baik, kir dokter, apa boleh? Kir dokter. Dan mengisi formulir pendaftaran secara online. So itu rekomendasi dari instansi atau pribadi yang dikenal oleh pihak kampus. Lengkap syarat. Nah, syarat yang lengkap, apakah langsung diterima? Nah, ada syarat terima lagi. Syarat terima misalnya, kan tadi syarat terima misalnya tidak lewat umurnya 25 tahun misalnya. Dan lewat umur dari 25 tahun. Yang kedua, misalnya syarat diterimanya begini-begini. Jadi ada orang secara administratif syarat-syarat sahnya sudah lengkap, tapi belum tentu diterima. Contoh lain, untuk mengurus KTP misalnya, syaratnya ini, syarat administratif lengkap. Cuma apakah diterima pengajuannya? Belum tentu. Misalnya terlibat ormas terlarang misalnya, berarti dia tidak diterima menjadi sebagai warga negara. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau syarat-syarat menikah misalnya, awaklah lengkap syarat tapi tidak temur ya.
lengkap syarat tidak temo dah nak. Misalnya syaratnya ini lengkap syaratnya, tapi acu tetap tidak temo. Apa sebab? Ada syarat terima, itu baru syarat sahnya. Syarat diterima belum. Nah demikian juga di amal ada syarat sah. Yang tadi syarat sah solat 9, ada syarat diterima. Nah syarat diterima itu 2, 1 lillahi tabaraka ta'ala. Ini yang dimaknai dengan niat yang di sini berkaitan dengan ikhlas tidak ikhlas. Ikhlas mesti karena Allah SWT. Adapun niat sah adalah sebab orang berniat salat maghrib, niat salat isya, ini sudah membedakan dari salat yang lain. Dah. Tapi ikhlas atau tidak? Kalau dia ikhlas baru diterima. Yang kedua syarat diterima itu adalah mengikuti prosedur yang ditentukan, mengikuti cara-cara yang ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah dan Rasul. Dan yang mencontohkan salat itu kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan bahwa mesti ikhlas karena Allah dan mesti mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhlas karena Allah belum diterima kalau tidak sesuai dengan yang ditunjukkan. Ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang bekerja, dia mengerjakan sesuai perintah tapi tidak mengikuti prosedur, tidak mengikuti cara-cara yang ditetapkan. Ya contoh kalau dalam misalnya orang dibuat kita misalnya pesan lemari, ada pandai buat lemari, kecoh buat lemari dengan harga misalnya 2 juta, yaitu lemarinya bentuknya seperti ini. Sudah itu dibuat dengan lemari yang tidak seperti yang diminta, walaupun lebih cantik daripada yang diminta. Temo atau enggak? Hah? Saya pesan, ambo pesan lemari tu rak buku. Ya, jaate ke bawah 40 cm. Dibuat dia ancak pada rak buku dulu, tapi rak piang. Mahir koleginya, tapi juga gaji tetap ogo samonya. Dan temo? Tak. Apa sebab? Tak sesuai dengan yang diminta. Di pemerintahan lebih garang dulu lah. Ada seseorang pimpinan universitas dapat bantuan dari pemerintah untuk membangun gedung 3 lantai. 3 lantai, harga nilai sekian proyeknya. Sudah itu buat 4 lantai deh dengan biaya yang sama. Mana nak ancak kecil 4 lantai pada 3 lantai? Ancak lampek lah. Kalau sampai selantai 6 lokal, bertambah 6 lokal lain. Yang asalnya 8 boleh lokal menjadi 24 lokal. Kan ancak sudah? Ancak. Mutu sama. Kacau simin samanya. Kacau simin berapa? 1, 2. Nancak tu 1, 2 nombor 1, 5. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, volumenya sama, tidak ada yang dikurangi, cuma beliau membuat penghematan biaya operasional yang lain. Ditemo atau tidak? Tidak. Walaupun lebih ancak, lebih bagus, lebih banyak daripada yang diperintahkan. Demikian juga salat kita maghrib disuruh berapa rakaat? 3. Lalu kita buat 5. Mana banyak 5 pada 3? Mana pandai buat 5 atau buat 3? Pandai buat 3 lah, buat 5 lah. Tetapi apa diterima? Tidak. Apa sebab? Tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Yalah. Zikir setelah salat disuruh subhanallah 33 kali. Uang sosial zaman Nabi ya dia. Zaman awak kan banyak dosa.
dibuat jadi 33 kali 33 masing-masing satu. Ditemu? Hah? Apa sebab? Ini lebih banyak. Tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu ini syarat yang kedua diterimanya amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung selepas azan. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi niat kapan dilakukan atau kapan niat itu atau di mana tempatnya niat itu? Niat itu seperti yang dikatakan definisinya adalah qasdu al-amal muqtarinan bil amal. Yaitu berniat melakukan berniat beramal di saat melakukan amal itu. Berarti di awal kita melakukan itulah niat. Itulah niat. Gimana cara masangnya? Apa cara masang? Masang niat payah atau susah? Mudah. Bahkan para ulama sebagian menyebutkan kita datang dengar azan. Dengar azan, datang ke masjid. Kalau azan subuh, apa ni awak? Solat apa awak? Solat subuh. Kan ya? Kalau tadi azan apa roh? Isya. Jakini lah bani waktu solat
Isya. Ketika tahu enggak tahu nang salat dah. Hah? Lain kan? Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, niat itu sederhana, asal sudah terniat dalam hati, saya salat Isya lillahi ta'ala, maka tidak sulit. Ada sebagian yang menyulitkan diri dengan harus pasang niatnya dengan cara-cara tertentu. Sampai-sampai ada yang 10 kali takbir tak masuk niat. Akhirnya timbul was-was. Ya, ada was-was. Ada di Malaysia suku asli baru masuk Islam 10 orang itu belajar sholat. Lalu sama ustadznya lah yang alhamdulillah jadi sebab hidayahnya kan. Ikut ya, apa ustaz buat? Kalian nak kena buat pula. Itu mulailah ustaz Astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, baca qul huwallahu pula, baca qul a'udzu birabbil, lengkaplah muawwizat sebelum itu. Allah, astagfirullah, tak jadi juga, tak jadi. Sampai 10 kali tak jadi. Menunjuk yang belakang lagi, boleh kau cuba ustaz katanya. Saya nak cuba katanya. Kan ada keterangan tadi kan. Di awal kan sudah mulai kan. Salat itu mulai dengan Allahu Akbar. Cuba orangnya. Silah katanya. Majulah yang baru masuk Islam tadi. Akhirnya, apa baca ustaz? Baca Allahu Akbar. Niatnya apa? Niat solat Isya misalnya. Apa katanya? Allahu Akbar. Nah, saya sekali aja jadi katanya. Langsung melengong ke belakang. Dan sekali langsung bisa. Ustaz 10 kali enggak bisa. Nah, ini sampai kepada derajat was-was. Nah, ini tidak boleh. Karena Allah telah memudahkan, asal sudah terniat dalam hati, tidak perlu harus dibuat batasan-batasan sebagai mengatakan antara al dengan bar. Panjang terus ya. Makanya ada sebagian, saya dapat kabar dari sebagian orang yang terdidik juga, dosen malah, dosen. Tapi saya tidak tahu orangnya. Tapi saya dikasih tahu. Dia tidak pernah kalau musafir sholat berjamaah. Walaupun musafir berombongan tapi tetap sholat sendiri. Apa alasannya? Payah pasang niat. Ini kan batam baru jam'at taqdimi atau jam'at ta'khiri ma'al qasri, tambahlah makmuman atau imaman hada'an lillahi ta'ala. Itu dipasang antara al dengan bar. Akhirnya pada payah masang niat jalan tidak sholat berjamaah. Jadi rugi kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah dengan hal tersebut, jadi rugi. Dan tidak jarang kita lihat orang yang was-was gara-gara terlalu tasyaddud dalam masalah niat ini. Jadi terlalu berlebihan dalam memasang niat. Sering saya lihat sampai berkali-kali astagfirullah. Yang parahnya kalau dia jadi imam. Jadi imam, orang belakang menderita dibuatnya. Ya, berapa lama? Sampai 5 kali tidak masuk. Kadang-kadang karena malu dipaksakan. Ya, karena ada malu dipaksakan masuk jadinya. Jadi tidak ikhlas lagi kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, niat itu sederhana, yaitu berniat melakukan amal lillahi ta'ala di saat kita melakukannya, tanpa harus dipasang-pasang dengan cara-cara tertentu. Cukup dengan meniatkan, misalnya nanti kita salat zuhur, salat isya ini, ya saya salat isya dalam hati, ya mengikut imam kalau kita makmum, atau jadi imam kalau kita jadi imam lillahi ta'ala. Nah, selesai. Tidak ada pula orang nak salat karena sebulan. Kalau bukan karena Allah, jadi tidak diterima amal kita. Walaupun niatnya juga salat, tapi tidak karena Allah, tidak diterima salat kita. Maka tidak mungkin orang salat kecuali lillah. Nah, bagaimana niat itu secara apa namanya? Kapan baru dikatakan niat itu ikhlas? Nah, ini Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tahapan-tahapannya. Ini tidak memakan masa, cuman harus ada dan kita hadirkan selalu dalam hati. Satu,
berniat beribadah. Jadi solat kita ini atau zikir kita atau bahkan mencari rezeki sekalipun niatnya ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu lebih luas, bukan hanya sekedar ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah itu diniatkan lillahi ta'ala. Diniatkan lillahi ta'ala, bukan yang lain. Yang ketiga, diniatkan hanya karena Allah. Karena tidak sedikit lillah tapi bersama Allah ada yang lain. Jadi di sini pentingnya satu, berniat beribadah. Saya sholat dalam rangka ibadah. Yang kedua, ibadah ini lillah. Yang ketiga, ibadah ini lillah saja, tidak ada bagi yang lain. Yang keempat, berniat ibadah ini melaksanakan perintah Allah, bukan perintah yang lain. Sebab kalau kita niatkan perintah, saya sebagai bawahan misalnya di kantor, apa sholat? Nah, bos kini wajib sholat dengannya. Berarti niatnya apa? Perintah atasan. Tidak diterima sholat kita. Jadi kita terpaksa karena atasan, tidak diterima. Mungkin tidak sah kalau tidak ada lillah. Tapi kan lillah cuman alasan motivasinya karena atasan tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, maka perlu ditekankan lagi hanya karena Allah dan mengikuti perintah Allah. Dan yang kelima adalah beribadah ini karena mengharap pahala dari Allah. Ini mengharap pahala ini penting kaum muslimin. Apa sebab? Sifat manusia kan semangat kalau liado, kan nampak lawak nak makan, nampak lado nak sudah. Itu saya turun kini terpaksa lado lompat mak makan gini ya. Lawak semuanya banyak tapi tidak ada lado, tidak lewat makan. Kan ya sobat kan? Nah, kalau lewat makan kan tidak lado tanya di Madinah. Nah, kurang ladonya kan? Lado. Kalau dulu tidak, memang lawak saya kata. Jenggo lado nan banyak. Jadi nampak lawak nak makan, nampak lado nak sudah. Awak semakin godang pendapatan, semakin semangat melaksanakan. Mana lewat melaksanakan gaji 3 juta sebulan dengan 30 juta sebulan? Hah? Iya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka Allah juga meminta kita, bukan minta, membuka peluang bagi kita mengharapkan itu. Misalnya Ramadan, man shama Ramadan imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala. Jadi sebab itu kita meniatkan dapat pahala dari Allah. Sebab pahala dari Allah yang besar nilainya. Kalau bayaran dari manusia kecil nilainya. Masuk rekening misalnya sudah itu masuklah bayi utang langsung. Abi. Kan ya? Khususnya yang SK no sekolah. Dakwah sekolah SK juga sekolah. Jadi terpaksa bayar sekolah tiap bulan. Nah, Allah Ustaz. Tapi kalau di Allah SWT tersimpan dan pahalanya tak bisa kita kira-kirakan. Besar, berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Oleh sebab itu, seorang kembali berniat melaksanakan amal ini dalam rangka beribadah. Yang kedua, beribadah karena Allah. Yang ketiga, beribadah hanya karena Allah. Yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah. Dan yang kelima, mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, maka terpasanglah niat kita dengan baik, dan tinggal lagi kita mempelajari seperti apa yang Allah inginkan dari kita. Artinya SK sudah turun, cuman SOP-nya belum kita dapatkan. Maka pelajari SOP-nya. Kalau Allah ingin dari kita sholat isya, seperti apa sholat isya yang Allah inginkan. Pasti yang semakin dekat dengan yang dilakukan Nabi, pasti semakin cepat diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini.
Insya Allah kita masuk nanti pada rukun-rukun salat. Kenapa agak panjang tentang solat lama mono Ustaz? Nyawa solat tiai. Awak solat ya tiai. Jadi termasuk tidak apa lama-lama nyawa kan tentu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, supaya lebih detail sedikit, insya Allah supaya semakin semangat kita melaksanakan ibadah-ibadah ini. Ada pertanyaan? Pak, itu wajib aja langsung. Nah, silakan. Tapi menggunakan air semprot sebelah muka ya, aku tidak betul ya. Semprot muka pakai kompresor? Spray. Berwudu adalah syarat tadi ya, mengangkat hadas adalah syarat sahnya salat. Artinya tanpa wudu salat tidak sah. Di saat wudu tidak memungkinkan, baik karena tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, kan ada tak bisa menggunakan air atau tidak ada air. Tidak ada air jelas, ya. Tidak bisa menggunakan air macam apa? Dua keadaan, sakit yang tak boleh pakai air atau persediaan air yang tak mungkin dipakai untuk wudu. Awak kan tak pernah masuk ke awak ni ya. Tapi kalau tuan-tuan pernah tersosek di padang Sahara, ya, di padang pasir, tentu je. Kalau sosek di hutan awak masih banyak bondo, masih banyak ayu aku, iya tak? Kalau awi tak kan masalah doh. Litak pun banyak daun kan dimakan. Cuma takutnya. Jadi, tapi kalau di padang Sahara air itu perlu. Nah, air yang ada cukup untuk minum pun tak cukup. Padahal kita solat masuk, mesti berwudu, tak? Dengan tayamum. Demikian juga dengan di pesawat terbang. Persediaan air untuk wudu itu tidak cukup. Yang kedua, andainya jemaah berwudu juga di wastafel yang ada dalam pesawat, banjir pesawat di Indonesia, tentunya wudu awak sember tak cukup lah. Kan ya? Wudu awak sember cukup? Sember kadang tak cukup wudu. Itu kan kali sampai 70 orang sepesawat. Bapa beda tinggal dalam pesawat dulu. Oleh sebab itu maka dianggaplah dalam pesawat tidak memungkinkan berwudu. Walaupun tak pernah tayamum pesawat bisa wudunya. Sebab dengan ayu segoleko, tak sampai segoleko bisa wudu. Nah, sekarang ada inisiatif dari maskapai, yaitu menyiapkan air dalam bentuk semprot. Nah, masalah boleh tak wudu dengan air ini? Boleh sekali, karena air. Kenapa semprot? Karena semprot ini tidak akan mengalir, tidak akan mengalir ke lantai, dan tidak akan banyak dipakai. Iya. Aduh, apa-apa enggak? Nah, jadi semprot kan nanti untuk basuh tangan misalnya, semprot tangan kanan, semprot tangan kiri, lalu digosok seperti ini sebanyak 3 kali. Berapa liter habis itu? Mililiter habis. Cuman cara memakainya yang barangkali tidak tepat. Wudu tetap wudu seperti biasa. Wudu tetap seperti wudu biasa. Misalnya berkumur-kumur, campur air ke sini, masuk ke mulut, dan ibu awak tidak bisa kalau tidak segayung. Itu masalahnya. Badan berkumur-kumur itu kan sedikit, masuk air ke hidung sedikit. Nah, itu dikeluarkan tak akan membasahi. Dah 3 kali. Jale, yang pertama jale basuh tangan dengan semprot tadi. Ini basuh tangan dulu diartikan di awak yang basuh dari wastafel pakai sabun. Bukan. Basuh air itu dengan air menitik pun bisa, asal lengkap semuanya terbasuh. Jelas? Sudah itu disemprotkan ke tangan lagi beberapa kali cukup, kemudian basuh ke muka, semprot lagi, basuh ke muka sebanyak 3. Bukan disemprot ke muka enggak, ke tangan dulu. Yang buat dia semprot ke muka sudah semprot ke tangan deh. Iko biasanya boduk tuh di keran
dilalunnya tangan ceniko kan contoh contoh cuci piang otomatis. Bukan. Wudu itu kalau menurut sebagian ulama wajib digosok. Tidak cukup hanya dilalun di bawah keran atau disiram aja tidak cukup, harus digosok. Jelas? Jadi disemprotkan ke tangan kiri dulu, gosokkan ke tangan kanan seperti biasa. Banyak air deh, tidak ada kan? Semprot. Nah, selesai. Itu insya Allah setengah kan air dah, setengah botol. Tidak, alhamdulillah. Demikian juga sampai ke kaki. Dan lebih bagus lagi kalau dalam kondisi tidak ihram, kita sebelum berangkat itu, sebelum pasang sepatu, kaos kaki, maka berwudu dulu sebelum pasang kaos kaki, sebelum pasang sepatu. Sehingga ketika berwudu nanti cukup mengusap di atas sepatu kalau sepatunya bot, atau di atas kaos kaki yang cukup tebal. Sebab ada sebagian mensyaratkan harus cukup tebal kaosnya kalau menggosok di atas kaos kaki. Jalannya, tapi dengan syarat sebelum memakainya dalam keadaan berwudu. Berapa lama tahan? Dalam perjalanan 3 hari 3 malam masih boleh mengusap. Nah, kalau dalam keadaan mukim sehari semalam boleh mengusap di atas sepatu. Jalan. Jadi bukan disiram ke leduk, bukan. Ianya karena jadi tetap wuduknya sama, cuman sumber airnya saja yang beda. Karena ayu beda. Ini siapa punya harus mengalir? Hah? Kalau bisa nitya, tidak ada nitya kena aja. Hah? Coba kamu seperti dan tujuan seorang nitya masih ada nitya isi lese deko kan kurang seketek pada deko dua kalau sebotol sekitar 160 ml iko isi berarti 40 ya berarti 20 berarti sekitar kurang 60 ml sedeko lah tiba deh tu aja dia bodoh ndak meliunya lah lain alah taib. Andainya tidak pun mengalir, ini ada syarat mengalir. Syaratnya adalah basah seluruh anggota wudu. Mengalir atau tidak? Ya, kenapa disebutkan dalam hadis? Yaitu berguruan dosa-dosanya mengikut aliran titik terakhir. Itu kan wudu normal tadi kan? Ya, kita berwudu dari bejana, ya bukan dari semprot. Dan itu bukan syarat. Wallahu ta'ala alam. Nah. Taib. Kau nak mengalir je tak tambah, kalau nak tambah lain nak mengalir. Jadi dia buat itu dia nak jadi mengalir rutio. dia buat itu dia nak jadi mengalir sebab kalau mengalir bahasa pesawatnya. Nyawa awak tadi lah sabit. Tok membuat wudu aja, habis sember maka dilarang wudu dalam pesawat. Kalau ada wudu enggak InsyaAllah segala itu bisanya. Nah, baik. Apa tadi sama je? Ya. Kalau tidak ke Sidina, tidak usah. Saya tak. Oh, tu, siapa nak tanya kayaknya langsung. Cuma adu-adu dan jinjo timur. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau maksudnya membedakan Nabi Muhammad dengan selainnya, ada orang berselawat ke Pak Muhammad. Hah? Ada hukumnya wak berselawat ke Pak Muhammad ada? Hah? Nggak ada. Kalau lo selawat ke nabinya, tidak ada Muhammad lain tapi selawat dah ke Nabi Muhammad. Betulnya, tidak perlu dibezong, tidak perlu
Dibezakan. Karena bahkan masuk dalam pembahasan para ulama kita, boleh enggak bersolawat kepada sahabat tanpa digabungkan dengan selawat ke Nabi? Paham maksudnya? Allahumma salli ala Abi Bakrin wa Umar tanpa menyebutkan Nabi sebelumnya. Boleh atau enggak? Hah? Ya, banyak ulama mengatakan tidak boleh. Salawat kepada yang lain itu mesti mesti mengikut salawat kepada Nabi. Oleh sebab itu, kalau sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti Nabi. Jadi membedakannya dengan kalimat Sayyidina itu hanya perasaan saja. Sebab Nabi tidak mengajarkan, sahabat tidak mengajarkan. Berarti sahabat tidak beradab ke Nabi? Hah? Ikan kan main perasaan lagi kan? Agama itu bukan perasaan. Kalau ikut perasaan, agama itu tidak mungkin wak sampai mosong. Umat Islam itu terpecah jadi 73 golongan. 72 potensi masuk neraka. 1 yang selamat. Tidak ibu, tiada 72 banyak yang masuk neraka pada masuk surga. Tidak sampai hati orang, tapi harus disampaikan supaya kita tidak termasuk yang 72 golongan. Cari golongan yang selamat itu. Jalan, lah jalannya nyimpang, apa ikutnya? Awak tidak mau mengikut jalan yang menyimpang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang selalu menjadi alasan kalau tidak pakai Sayyidina, tidak seolah-olah tidak hormat ke Nabi. Taib. Kalau Ta'ala sebut nama, Muhammad menyebut Allah Ta'ala pakai Sayyidina, tidak. Mana yang lebih patut dihormati, Allah Ta'ala atau Nabi Muhammad? Kalau masalah adab, yang kalau sebut nama tidak beradab wadahnya, kan itu? Iya. Taib nyebut Allah Ta'ala apa sebut namanya, beradab wadah? Nyebut nama Allah, apa nyebut nyebut nama Allah Ta'ala? Ya Allah kan? Ya kan? Allah yang menyebutkan dan sebagainya. Ada nyebut? Berarti tidak ada awak kan? Kalau Ta'ala sebut nama, kan Nabi boleh sebut nama orang? Tidak. Bukan itu masalahnya. Jadi kalau seandainya wajib pakai Sayyidina ke Nabi, ke Allah Ta'ala lebih wajib pakai Sayyidina. Sebab Allah itu adalah salah satu namanya adalah As-Sayyid. Salah satu nama Allah adalah As-Sayyid. Makanya Nabi dalam doanya di salat malam, Ya Allah ya Sayyidi. Ya Allah wahai Sayyidi, yaitu wahai yang memilikiku. Sayyid itu yang memiliki, yang menguasai. Jadi kalau ke Nabi pakai Sayyidina, kalau Allah Ta'ala mesti Sayyidina. Kalau alasannya hormat menghormati. Masalahnya tidak, ini masalah ibadah kaum muslimin. Ibadah itu tauqifiyah. Alasannya kan Nabi bilang ana sayyidu waladi Adam, itu alasannya. Saya adalah penghulu Bani Adam. Wah katakan pula, kan Nabi yang mengatakan itu. Nabi juga mengatakan innallaha huwas sayyid. Allah adalah sayyid. Pakai Sayyidina wala asyhadu an la ilaha illa sayyiduna Allah. Terus itulah. Banyak kan diubah doa awak cenderung. Banyak kan diubah doa jadi kan. Masa ke Allah Ta'ala sebut nama, ke Nabi tak boleh sebut nama orang. Mana kurang adab tu ke Allah Ta'ala tu ke Nabi? Bang? Kalau alasannya kurang adab, berarti ke Allah Ta'ala lebih harus beradab daripada ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duh wabala. Ya Sayyidana Allah gitu ya. Asyhadu an la ilaha illa sayyiduna Allah. Itu tambah balipet-lipet lidah sudah jadi. Jadi jangan mempersulit sesuatu yang sudah dimudahkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menemu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang beriman, salawatlah kepadanya dan ucapkan salam. Sahabat datang, ya Rasulullah, alimna salama alaik, kami sudah tahu gimana ucapkan salam kepadamu. Alimna kaifa nusalli alaik, ajarkan kepada kami bagaimana kami bersalawat kepadamu. Jalejo, salamlah diajarkan Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Kini tinggal salawat. Apanya Nabi ajarnya? Qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehingga ulama menyebut inilah salawat paling afdal, paling utama yang disebut dengan salawat al-Ibrahimiyah. Bukan salawat kepo, tidak. Ya, bukan salawat dangdut, tidak. Ini salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi Nabi maju, boleh tinggal-tinggal dah. Tak boleh lah. Nabi tak boleh, kalau Sayyidina itu disyariatkan, tak bolehnya menyembunyikan maluan Nabi nyampe nanginya sampai Sayyidina, tak. Subhanallah. Ya, Nabi boleh maluan yang berkebaikan? Tak. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tak malu menyampaikan yang hak. Nabi juga tak boleh malu. Ya, kita aja mengatakan hal seperti itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka ucapkanlah salawat seperti yang diajarkan Nabi SAW. Dan ada salawat yang sifatnya mahdah, ada salawat yang sifatnya tidak mahdah. Dalam salat tadi salawatnya kan mahdah. Ada salawat yang kita ucapkan tanpa terikat dengan ibadah tertentu, namanya ghair mahdah, seperti dalam khutbah tadi. Maka boleh diucapkan salawat dengan sigat apapun. Yang penting bersalawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang disyaratkan adalah mengucapkan salawat kepadanya tidak terikat dengan bentuk salawat tertentu. Wallahu taala alam. Tapi kalau seandainya ambil yang utama seperti tadi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wallahu taala alam. Kalau seandainya khatib kan mengatakan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sudah cukup? Ya sudah, karena dia sudah berselawat aja. Sebab tidak ada diwajibkan dalam sigat tertentu. Sedangkan yang salawat dalam salat itu diajarkan dengan sigat tertentu oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Dan inilah amalannya para sahabat setelahnya, bahwa di dalam khutbah mereka bervariasi dalam mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam salat tidak. Jadi berarti mereka menganggap salawat dalam khutbah itu adalah tidak bersifat mahdah. Yang penting mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaju, ini saudaranya pertanyaan cuma pendeknya, jawabannya panjang. Nya cuma aja nak lelamo sudah. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.